Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar jemaat sekalian? Luar biasa. Haleluya. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, kita ada di satu masa yang saya sebut sebagai ground training, ya, sebagai pelatihan dasar untuk kita memasuki masa-masa yang akan datang, masa-masa yang akan lebih sukar. Tapi saya percaya, saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, bahwa orang benar akan makin benar, ya. Orang benar akan makin benar, orang kudus akan makin kudus, dan orang fasik akan makin fasik di area atau era ini. Kenapa begitu, saudara-saudara? Karena semakin benar seseorang, semakin kudus seseorang, maka dia semakin ketagihan dengan Tuhan. Dia semakin bergairah dengan Tuhan. Tetapi kalau bila orang tidak memilih jalan Tuhan, maka ia akan merasa makin berat ikut Tuhan. Makin berat jadi akurat dalam Tuhan. Jadi dia pilih lebih baik saya duniawi sekaligus, ya. Tapi saya kasih pesan, jangan pernah menyerah. Amin. Never give up, ya. Orang Talat bilang turangga, ya. Orang Tombatu bilang magukkan. Ya, supaya orang jangan pernah menyerah. Jadi kemana destinasi kita? Yang pasti, saudara-saudara, agenda Tuhan mengenai kita adalah kita menjadi seperti Kristus dalam karakter dan dalam kemenangannya, dalam kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, di masa sukar ini terjadi dua hal secara berlawanan. 2 Timotius 3:1 bilang masa ini adalah masa sukar. Orang akan mencintai diri sendiri, orang akan menjadi hamba uang, orang akan memfitnah, orang tidak peduli agama, orang saling berkhianat. Tapi di Yesaya pasal 2, masa ini, masa yang sama adalah masa kita gereja yang makin dimuliakan, makin dimurnikan, makin didewasakan, makin melihat banyak mujizat, makin melihat banyak terobosan-terobosan baru. Jadi tinggal memilih kita mau ada di jalur mana. Kita mau ada di tracknya Tuhan, amin. Kita mau ada di jalurnya Tuhan. Saudara, bertahun-tahun kita berlelah-lelah, tapi kalau kita ada di jalur yang salah, kita tidak akan ketemu Tuhan. Tapi kalau kita ada di jalur yang benar, ya, saudara akan bertemu Tuhan. Lambat atau cepat, kita akan bertemu Tuhan. Jadi pastikan arah kita adalah arah orang benar, amin. Arah orang-orang yang mau di-cleansing, mau dikuduskan oleh Tuhan. Saya, saudara, hari ini ada sharing pada jemaat, yaitu sharing tentang pesan penting dari saya sebagai gembala, pastor of Tiberias, New Life Manado. Di WA, saudara-saudara bisa yang punya sharing ini, coba share kembali di komen FB ini tentang jaga rohmu, jaga jiwamu, jaga hubunganmu, jaga kesehatanmu, semua, ya. Saudara bisa share di komen ini kalau saudara punya filenya. Kenapa? Saya ingin saudara jemaat jangan sibuk menengking ini persoalan, ya. Jangan sibuk dengan menanggapi berita ini, berita itu. Memang ini sudah destinasi Tuhan. Saya bilang di awal tadi, yang buruk akan makin buruk, betul? Dan yang benar akan makin benar. Nah, ini ada bertolak belakang. Orang yang mau sungguh-sungguh cari Tuhan, sekarang akan makin sungguh-sungguh. Dan orang-orang yang, maaf ya, yang tidak suka, tidak terlalu serius dengan Tuhan, akan makin memiliki banyak alasan untuk, ya sudahlah, akan tinggalkan Tuhan. Tapi saudara, saya sebagai hamba Tuhan, kami punya tugas sebagai seorang yang dipercayakan orang tua rohani. Kami ingatkan anak-anak, ini ke arah mana jalanmu? Ke arah mana dari roh kita sekarang?
Apakah kita mengejar, atau saya bilang tadi sibuk menengking ini, sibuk buka itu, dengar ini, dengar itu, analisa ini, analisa itu, sehingga kita saudara sibuk dengan memikirkan bagaimana melawan ini pandemi. Tapi justru sebaliknya saya kasih kabar baik. Mari sekarang kita sibuk memikirkan bagaimana manusia roh kita semakin strong. Amin. Bagaimana manusia roh kita semakin akurat. Begini saudara-saudara ya. Kalau saudara sibuk menengking si barang itu, ya si barang itu, orang di daerah tertentu bilang si binatang itu. Nah kalau saudara sibuk dengan dia, saudara sedikit-sedikit sebut namanya, dia tidak cuma mau lewat, akhirnya dia singgah karena saudara selalu sebut-sebut dia. Dan sampai hari ini saya tidak pernah sebut nama si barang itu. Kenapa? Saya punya fokus bukan kepada dia. Amin. Saya punya fokus kepada Yesus. Haleluya. Kita berlari, berakselerasi, berlomba untuk makin dekat Tuhan. Begini, kalau si pandemi itu ada di timur dan Tuhan ada di barat, saudara sibuk menghadap timur, menengking dia. Saya sarankan lebih baik menghadap ke barat dan mengejar Tuhan. Makin saudara dekat dengan Tuhan, makin saudara akrab dengan Tuhan, makin saudara jauh dari apa yang ditakuti oleh banyak orang. Betul? Jadi kalau kita mau lihat arahnya, mari kita sibuk untuk bertumbuh, ya. Sibuk bangun manusia roh, sibuk untuk makin strong, sibuk untuk akurat. Jadi saya sebagai hamba Tuhan tidak rekomendasi saudara buka ini, buka itu, dengar ini, dengar itu. Saya lebih rekomendasi saudara cari Tuhan, amin. Cari kebenaran, amin. Bangun manusia roh, kasih makan ini roh. Dan kalau saudara sibuk dengan Tuhan, takut akan pergi. Kalau saudara sibuk dengan Tuhan, semua yang namanya virus, kuman, bakteri tidak akan mempan pada saudara. Karena saudara sibuk dengan Tuhan. Masa orang-orang warga negara Amerika akan dilindungi pertama-tama kalau terjadi chaos di satu bangsa, ya. Jadi kedutaan Amerika akan mengutus pasukan spesial, pasukan khusus untuk mengcover warga negaranya. Gitu, itu banyak cerita kita dengar. Demikian warga kerajaan sorga yang ada di muka bumi ini, ketika terjadi chaos, maka malaikat sorga akan dikirim oleh Tuhan. Malaikat sorga akan berkemah, malaikat sorga akan menatang kita, karena kita fokus kepada Raja kita di sorga. Amin. Dan kalau kita fokus kepadanya, maka sekarang saya bawa saudara-saudara, jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang menakutkan. Walaupun saya selalu tidak capek-capek ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, tetap protokol, ya. Orang yang beriman itu tidak arogan. Amin. Orang yang beriman itu tidak pongah, ya. Orang yang beriman itu tidak ceroboh. Kalau ada yang ceroboh, pongah, kemudian arogan, menganggap ini pandemi ini tidak ada, maka saya anggap dia bukan orang beriman. Karena orang beriman adalah yang mengetahui fakta itu ada, tapi di atas fakta dia tahu Tuhan ada, lebih hebat dari fakta-fakta itu. Dan dia tidak fokus pada fakta-fakta itu. Siapa bilang bukan kenyataan ada orang yang dipanggil Tuhan karena pandemi itu? Itu kenyataan. Tetapi kita tidak fokus pada fakta itu, tetapi kita fokus kepada Tuhan yang berkuasa di atas fakta-fakta yang ada di depan mata kita. Oke, saya hari ini tertarik untuk membawa saudara dalam Mazmur 23, ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau ada yang bisa bantu saya membaca, Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Jemaat-jemaat tetap strong dan akurat. Ya, silakan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Thank you, terima kasih. Saya ingat saudara-saudara ada sebuah ilustrasi. Saudara mungkin mendapatkan kiriman ilustrasi ini tentang Raja Wali dan burung gagak. Burung gagak hinggap di pundak Raja Wali dan mematuk-matuk Raja Wali ini. Raja Wali tidak terganggu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia naik, terbang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi, naik lebih tinggi. Sudah tahu, pada ketinggian tertentu, Raja Wali masih bisa bernafas, tapi gagak sudah tidak bisa bernafas. Gagak sudah tidak bisa berdaya. Jadi daripada sibuk kita lawan si gagak hitam itu yang kurang ajar itu, lebih baik mari kita naikkan level roh kita. Naikkan tingkatan roh kita. Kita tadi penyembahan, kita di hadirat Tuhan, bahkan dengan air mata, itu sementara kita menaikkan level rohani kita. Ya, kita dengar firman, itu membuat level kita makin tinggi. Saudara, makin tinggi kita berada di atmosfer ini, saudara makin akan berkurang oksigen bagi makhluk tertentu. Ya, dan apabila Raja Wali kita seperti Raja Wali terus naik terbang tinggi tanpa memusingkan si gagak yang sedang mengganggu di pundak kita, satu saat kalau saudara fokus kepada menaikkan level hidup rohani saudara, saudara tidak akan rasa lagi si gagak masih ada di punggung kita. Kenapa? Karena ia sudah jatuh dengan sendirinya. Ya, kita tidak melakukan apa-apa pada promosi manusia, jabatan, nama, pangkat, semuanya. Kalau sudah bertambah satu gelar ALM, ya apa artinya semuanya itu? Punya rumah, punya mobil, punya pangkat, bertambah gelar satu, almarhumah, apalah arti semuanya itu ya. Roh, saya percaya ini akan mengubah keadaan ya. Jadi si gagak tidak perlu saudara sibuk dengan berkata, kenapa ada teto-teto bagi kita? Kenapa ngana ada di tahun 2020 ini? Kenapa ngana berganggu petorang beribadah? Kenapa ngana bikin torang anak bebas? Kenapa engkau seperti itu ya kakak? Ya? Tetapi hari ini, saudara, selanjutnya, ya, ini Mas mau sudah bicara tentang anak laki-laki, anak yang dewasa. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang pengen mengalami next level in spiritual growth, ya, in spiritual dimension, ya, dimensi spiritual, dimensi roh sekarang. Nah, sekali lagi saya bilang jangan fokus pada si gagak itu ya. Jangan fokus mau ada vaksin kah, tidak ada vaksin, sebab kita sehat, kita perlu hargai karya para medis. Tapi kita sehat bergantung pada bilur-bilur Yesus. Amen. Kalaupun kita harus pakai vaksin karena memang diperlukan, bukan sebuah masalah. Yang penting mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Penyembuh sejati. Jadi kalau saudara lihat ada ilustrasi lain lagi. Saudara, ketika seekor ular dan Raja Wali bertengkar, maka Raja Wali akan mencengkeram seekor ular dan membawa dia ke level yang lebih tinggi udaranya, lebih tinggi saudara tingkatan terbangnya Raja Wali. Pada saat tertentu si ular tidak bisa bernafas. Dia cuma jago di daratan, ya. Dia cuma jago kalau di dunia. Dia cuma jago kalau di kebanyakan hal-hal yang biasa, tapi kalau sudah di level rohani tertentu, iblis tidak bisa masuk ke area itu. Iblis tidak bisa masuk ke area di mana saudara dan saya ada di level, the next level. Saya bilang di awal tadi, saudara-saudara, orang beriman itu tidak arogan. Amin. Orang beriman tidak arogan. Orang beriman tidak sesumbar. Sesumbar itu begini. Oh, kita nyanda. Kita nyana mau kena, mana dia, mana tuh barang itu, kita nyana mau kena, itu sesumbar, ya, itu ponga, itu iman yang kebablasan. Iman yang benar adalah tahu kekuatan Tuhan, tapi tidak bodoh dengan mencari-cari masalah, ya. Dan kita menghormati protokol kesehatan, karena itu bagian dari bukti bahwa kita punya iman, bukan iman yang ceroboh, bukan iman yang asal-asalan, atau iman yang membabi buta. Oke, saudara-saudara, ada satu juga ilustrasi, jadi ada 3 saya kasih tahu ya. Gagak di atas pundak Raja Wali akan tak berdaya kalau Raja Wali naik terus.
pada level tertentu gagak akan jatuh dengan sendirinya. Kedua, ular yang bertengkar dengan Raja Wali, kalau dia bawa naik lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, ular sudah tidak bisa bernafas pada tingkatan atmosfer tertentu. Jadi jangan sibuk dengan menengking-nengking dia, saudara ya. Kalau memang belum waktunya dia pergi, saudara, ada cerita keadaan si barang itu mau ulang tahun katanya, sekurang 1 bulan dia ulang tahun, berdoa agar dia tidak umur panjang. Bagi kita, haleluya, dia umur panjang, umur pendek, tapi kita ada di dimensi yang berbeda. Amin. Kita ada di bumi yang sama, tapi kita ada hidup di dimensi yang berbeda. Dimensi spiritual bersama dengan Tuhan. Yang penting berusaha. Ada orang yang mencemooh, apa itu seterong? Apa itu akurat? Oke, nanti kita lihat satu waktu bahwa orang yang strong dan akurat akan melihat pengalaman Mazmur 91. Mazmur 91 bilang apa? Kamu harus melekat, tinggal dalam Tuhan dan melekat, ya. Kemudian kamu harus percaya, itu percaya mesti strong. Melekat itu akurat, ya. Jadi strong dan akurat itu penting. Nah, sekarang saya bicara soal bagaimana kita fokus untuk berlari membuat next level in spiritual growth, in spiritual dimension. Nah, ayat yang kita baca tadi, saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ini menjadi langkah-langkah dalam proses pertumbuhan rohani. Bagaimana kita berlari, saudara, kita tidak sibuk dengan ketakutan. Saudara, ketakutan ada 2, ya. Ketakutan yang kudus dalam rangka menghormati Tuhan. Tapi ada ketakutan yang tidak perlu, yaitu takut kepada apa yang tidak perlu ditakutkan. Karena ketakutan adalah produk dari neraka, ya. Ketakutan adalah produk dari neraka. Tapi orang-orang sorga, mereka mawas diri, tapi mereka tidak takut karena Tuhan pelindung mereka. Mereka di cover oleh darah Yesus. Nah, ayat ini saudara, kalau kita lihat dari ayat 1, next level yang harus kita ingat baik-baik. Yang pertama di ayat 1 bilang, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana kita mengalami pertumbuhan dimensi rohani, supaya kita tidak takut dengan apapun, supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Kita tidak habiskan waktu untuk membicarakan apa yang ditakuti oleh banyak orang. Tapi ayat ini yang pada bagian pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, langkah yang saudara harus ambil dalam langkah next level itu terjadi dalam dimensi spiritual. Ayat 1 bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba kalau saudara ada punya terjemahan bahasa Inggris, coba lihat di Alkitab saudara, ya, di Alkitab di handphone, kemudian klik di TB, ganti dengan King James Version situ, kemudian ada kata apa di situ, ya. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Apa ditulis di situ? Boleh bantu? Dia punya kalimat. Baca dulu, biarnya tidak terlalu tepat, yang penting bunyi bahasa Inggris. Ada? King James Version. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Ya, ada? Coba. Loading. Nanti akan dibacakan sebentar. Pada bagian pertama ini saudara perhatikan, ada Joshua. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Ya. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Ya. The Lord is my shepherd, I lack nothing. nothing. Di bahasa yang lain, I don't want sesuatu atau apapun, aku tidak ingin lagi. I don't like tadi. I lack nothing. I like nothing. Aku tidak lagi suka apapun. Ya, saudara mengerti maksud saya terjemahkan dalam bahasa saya adalah, ini makanan rohani yang saya makan selama ini dari orang tua rohani saya. Di ayat 1 ini mengatakan, aku tidak kekurangan, ya, tidak kekurangan aku. Maksudnya, dalam bahasa itu, bahasa Inggris bilang, saya tidak lagi suka apa-apapun yang lain selain Tuhan.
Saudara mau next level? Haleluya. Begini ceritanya, kalau saudara dapat berkat belum tentu dapat Tuhan, betul? Kalau saudara dapat Tuhan, apa dapat berkat? Pasti. Oh, saudara ragu-ragu ini ya. Kalau saudara dapat berkat, apa dapat Tuhan? Sudah pasti? Belum tentu. Tapi kalau saudara dapat Tuhan, apakah saudara dapat berkat? Pasti, ya. Jadi I know, I like nothing. Jadi saya tidak lagi memiliki dalam konteks bertumbuh. Ini pertumbuhan langkah yang akan menolong saudara, akan membuat saudara mengalami acceleration atau percepatan. Ya, I like nothing. Ya, aku tidak lagi ingin yang lain. Selain siapa? Selain Tuhan. Jiwaku lapar dan haus akan Tuhan. Ini langkah kalau kita mau next level. Saudara yang mau next level bilang amin. Jadi kalau kita mau next level, mau tambah satu langkah, mau naik tangga, ya stage, kita mau naik tangga, ada berapa banyak tahap. Langkah pertama adalah saudara perlu punya komitmen, saya tidak ingin yang lain kecuali Tuhan. Sekalipun dagingku, ya hancur, lenyap, tapi satu saja yang kita inginkan. Saya juga rindu terus. Satu saja yang Tuhan, yang saya inginkan, yaitu Tuhan. Amin. Kalau saudara ada pada level ini, maka saudara tidak akan bingung dengan apapun. Ya, materi bukan lagi fokus. Ya, sesuatu yang sifatnya apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak lagi jadi fokus, saudara. Kenapa? Mazmur 127 ayat 2 itu disediakan bagi orang-orang yang dikasihinya justru selagi mereka masih tidur, ya. Nanti ayat ini akan dijelaskan pada kesempatan yang lain. Tapi level yang perlu kita tambah di sini, yang pertama adalah kalau kita pengen mengalami percepatan, kita tidak ingin yang lain selain Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara tidak ingin yang lain, hanya ingin Tuhan, apakah Tuhan akan biarkan saudara? Apakah Tuhan akan terlantarkan kita? Tidak akan, ya. Karena Tuhan bilang, kamu tak akan kekurangan. Tak akan kekurangan damai sejahtera. Tak akan kekurangan sukacita. Orang punya damai karena sesuatu dijamin oleh manusia. Orang kebanyakan punya damai, ketenangan kalau punya status. Orang punya ketenangan dan sukacita kalau punya materi. Tapi kita punya sesuatu yang lebih daripada sekedar materi. Lebih daripada sekedar berkat. Lebih daripada sekedar status. Kita punya segala-galanya. Kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan. Satu kali ada seorang musafir, dia bertamu pada seorang ibu dengan anaknya, ibu janda di tanah Tiongkok. Ini cerita. Dalam beberapa hari musafir ini dilayani oleh ibu dengan makan minum setiap hari. Menjelang musafir melanjutkan perjalanan, dia karena musafir ini ceritanya dia sakti, pada saat makan, karena mereka makan pakai sumpit, maka sang musafir bilang, sebagai tanda terima kasih saya minta kamu sorong geser kemari itu mangkok yang saya pakai makan selama ini. Kemudian si musafir ketok mangkok jadi berubah menjadi emas. Sebagai tanda terima kasih, mangkok diberi kepada ibu ini. Dan ibu bilang, saya tidak suka itu Pak musafir. Nah, ini emas sudah sebesar mangkok ini kamu tidak suka. Oh iya, kalau begitu sorong kemari itu loto tanpa nasi yang besar. Kemudian dia ketok, ting, loto orang tondano loto besar itu tanpa nasi jadi emas. Si ibu juga bilang, no, aku tidak suka itu. Oh, kamu tidak suka. Kalau begitu sorong. Kita metoki ini meja. Ini musafir ketok ini meja, ting, meja berubah jadi emas. Nah, sebagai tanda terima kasih, saya berikan ini meja sebagai syukur karena sudah melayani selama berapa hari. Si ibu bilang, saya juga tidak berminat di meja ini. Kenapa? Mana yang kamu suka? Saya suka yang itu. Yang mana? Saya suka yang, dia tunjuk musafir. Saya suka bukan meja, bukan loto, bukan mangkok. Saya suka apanya? Sumpitnya. Amin. Jadi kenapa? Ya kalau saya dapat sumpitnya, kapan saya ketok, barang apa saja berubah jadi emas.
Malah musafir kalau kita toki jadi malas nak pergi. Jadi kalau saudara dapatkan berkat satu saat akan habis. Tapi kalau saudara dapatkan sumber berkatnya, haleluya. Kalau saudara dapatkan air isi ulang, saudara akan pergi lagi. Tapi kalau saudara dapat mata airnya, saudara tidak akan pernah kehabisan air. Jadi kalau saudara mau bertumbuh, apapun yang saudara butuhkan, orang repot, orang kan jadi repot, saudara-saudara. Antara mencari nafkah dengan cari Tuhan, kan orang terjepit. Tapi kalau saya dan saudara punya Tuhan, saya percaya saudara ini akan berbeda dimensinya. Jadi pada saat kita tidak ingin yang lain kecuali sempitnya, ya, kita cuma ingin Tuhannya, maka segala sesuatu, makan, minum, pakai, Natal ini toples, saudara, walaupun toples belum tak isi ke sana dia kerupuk dan bahagia. Karena Natal ini tidak tergantung pada kukis mentega. Natal ini tergantung Yesus ada hidup di hidup kita. Karena banyak orang tidak lagi beli kue, karena mereka lagi fokus bagaimana mempertahankan hidup ini jauh lebih penting, supaya tidak kena pandemi. Saya sarankan saudara jangan fokus melawan barang yang tadi, tapi fokuslah saudara untuk saudara tidak lagi menginginkan sesuatu yang lain kecuali Tuhan Yesus saja. Ingat Maria dan Marta. Marta sibuk sampai stres. Dia bilang, Tuhan, tidakkah engkau menyuruh Maria membantu aku? Aku sibuk begini, capek. Tapi Tuhan bilang, ia telah mengambil bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Dia telah mengambil bagian yang terbaik. Apa bagian yang terbaik? Duduk di kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataan Tuhan. Sibuk itu perlu sebab orang malas Tuhan marah, ya. Orang malas Tuhan marah sebab ada orang berdoa dia mau kerja, itu Tuhan marah, ya. Orang berdoa harus bekerja, tapi juga orang bekerja harus berdoa. Tapi kalau disuruh pilih di antara keduanya, Tuhan bilang kau duduk seperti Maria, karena Maria mendapat bagian yang tidak akan dapat diambil daripadanya oleh orang lain. Kalau saudara punya Tuhan, siapa bisa curi Tuhanmu? Amin. Kalau saudara punya Tuhan sebagai sumber berkat, orang bisa curi materi, tapi kalau sumber materi ada pada kita, akan datang lagi. Saya pernah kehilangan banyak, saudara, ya. Kehilangan materi banyak sekali. Tapi kalau saya tidak kehilangan Tuhan, materi Tuhan akan kirim lagi berlipat-lipat kali ganda, ya. Multi, bukannya multi food ini. Multi blessing. Berkat yang berlipat-lipat kalau saya tidak kehilangan Tuhan. Amin. Jangan kejar sesuatu yang membuat saudara kehilangan Tuhan. Sebab ayat ini bilang ketika next level itu kita mau capai, yang pertama cuma satu, tapi keinginan Tuhan. Cuma Tuhan dan hadirat Tuhan. Yang kedua, kita lihat di ayat 2. Haleluya. Coba baca ayat 2. Mazmur 23 ayat 2, silakan. Tolong bantu. Mazmur 23 ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, terima kasih. Untuk next level secara spiritual dimension, spiritual growth, yang ayat 2 bilang, Tuhan menuntun kita kepada rumput yang hijau. Saudara, saya tanya, untuk mendapatkan rumput yang hijau, apakah mudah? Kalau di Indonesia mudah. Bahkan di Indonesia rumput orang cuma ada kesebersih 1-2 minggu so bertumbuh di halaman. Tapi kalau di Israel, ya, itu padang rumput itu adalah tempat yang jarang, bahkan mahal. Saya pernah ke sana tahun 2012 dan dari antara Mesir, Sinai dan ke perbatasan Taba, sejauh mata lepas memandang hanya pasir batu kering kerontang. Jarang melihat rumput seperti torang rumputnya cabu-cabu di Minahasa. Jarang sekali. Dan padang rumput bagi seorang gembala yang membawa kambing domba itu tempat yang tidak mudah ditemukan. Tapi padang rumput ini walaupun sulit ditemukan, gembala-gembala yang benar, saudara-saudara, domba-domba yang benar, jangan sembarang makan. Daripada ada makanan makan ini daun pisang kering. Bukan itu, saudara. Yang saya maksud poin kedua ini, kalau saudara pengen next level, biarlah Tuhan yang tuntun engkau untuk bertemu makanan rohani sesuai dengan kebutuhan rohmu. Amin. Amin.
Jangan sembarang makan, saudara-saudara ya. Anak-anak suka itu makanan di jalan yang jualannya murah sekali, tapi ya higienisnya tidak terjamin. Kalau saudara sembarang mendengar firman, saya bilang di kesempatan yang lain pada anak-anak rohani pada pertemuan kemarin, saya bilang begini, jangan sembarang konsumsi firman, apalagi firman yang hanya senang didengar atau enak didengar di telinga, menguatkan tapi tidak mengoreksi kita, memberi kita janji-janji berkat tapi tidak mendorong kita untuk akurat, memberi kita harapan-harapan tapi tidak membentuk kita punya hidup jadi seperti Kristus. Itu namanya bukan rumput yang hijau. Apa namanya kalau begitu? Itu rumput plastik, saudara ya. Kalau saudara lihat yang hijau-hijau, saudara tahu enggak bahwa firman yang betul-betul makanan pertumbuhan rohani ada 3 ciri-ciri sederhananya. Yang pertama, firman yang mematikan daging. Kedua, firman yang menyingkapkan kesalahan. Yang ketiga, firman yang membentuk kita jadi seperti Kristus. Paling tidak kalau firman yang kita dengar tidak berorientasi pada 3 ini, berarti itu bukan rumput makanan yang benar, bukan rumput hijau. Itu rumput hijau, sebab tidak semua yang hijau itu asli. Sebab ada rumput hijau tapi rumput plastik. Ya. Kalau saudara mau bertumbuh jangan makan sembarang rumput. Ya, rumput itu adalah makanan ya. Tapi makanan yang Tuhan mau agar kita bertumbuh adalah makanan yang Tuhan tuntun kemana kita makan. Bukan yang selera kita mau, mana yang kita mau makan. Kalau kita lihat anak-anak yang makan, mereka cuma mau makan menurut apa yang mereka mau. Ya, kita suruh makan nasi, mereka malas. Tapi kalau mereka mau snack, wah cepat sekali. Kan apa yang penting bagi mereka bukan soal nutrisinya, tapi yang penting rasanya. Orang-orang yang mau bertumbuh bukan yang terpenting enak didengar, tapi asupan gizi rohaninya yang paling penting untuk mengalami pertumbuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara dengar firman, apalagi dengar firman tentang masa kesulitan, masa antikris, makin menakutkan banyak orang, jangan dengar itu. Dengar firman yang membawa saudara makin seperti Kristus. Kenapa? Kristus menang atas angin ribut. Amin. Kristus menang atas setan. Amin. Kristus menang atas godaan. Itu yang kita butuh sekarang ya. Bukan firman yang menghibur, menjanji-janji berkat, tapi berkat tak datang-datang. Kenapa? Orang bisa stres kalau khotbah tentang berkat-berkat tapi tidak dibawa untuk hidup akurat. Akhirnya ketika berkat tidak datang, orang pakai jalan lain. Orang pakai jalur lain. Dan dengan mengatakan, ini saya sudah berkati. Tunggu dulu. Berkat yang dari Tuhan itu bukan produk yang penting, tapi proses. Bagaimana kau dapat berkat itu jauh lebih penting daripada apa yang kau dapat. Kau dapat 1 juta, tapi dengan tipu sana tipu sini, itu bukan berkat. Amin. Kau dapat 10 juta dengan cara engkau menggelapkan data, itu bukan berkat. Karena apa yang Tuhan sediakan bagi kita adalah menurut kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, saudara mau next level dalam in spiritual growth, spiritual dimension. Yang pertama, tidak ada yang lain yang kuingini selain Tuhan. Yang kedua adalah, saya tidak mau makan firman sembarang. Saya mau dituntun oleh Tuhan ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Saudara, berapa banyak orang sekarang masih suka minum air selokan. Saudara, air yang tenang adalah air yang bersih. Air yang tenang bukan air comberan. Saudara lihat, dengar ya. Firman yang berisi kebencian. Ayat firman yang dipakai untuk membela diri, membenarkan diri, atau menyerang orang, merasa diri benar dan menganggap orang lain salah pakai ayat. Itu bukan air yang tenang, bukan air yang murni, tapi itu air comberan. Kalau saudara dengar khotbah dan membuat saudara lebih benci orang, lebih merasa diri lebih benar, itu air comberan. Tapi air yang murni adalah semakin saudara dengar firman, semakin saudara koreksi dirimu sendiri. Semakin saudara perbaiki dirimu sendiri. Ingat, ada banyak ayat Alkitab yang dipakai untuk membela kesalahan. Itu air comberan namanya. Ya, orang-orang banyak minum air sungai Babel, tapi kita minum air sungai yang mengalir dari Bukit Hermon di Sion sana. Dan kita akan melihat, saudara yang minum air jernih, rohmu pasti jernih. Amin.
Haleluya. Jadi saudara jangan mau dituntun kepada firman yang hanya dengar lucu-lucunya saja. Saya suka melucu, tapi saya bukan tukul ya. Saya melucu hanya supaya jangan terlalu tegang. Muka lesok muka pepaya begini, muka bangsa Arya Jerman, muka teri kotor nak senyum nak dapat dia atau begak ya. Tapi saudara bukan soal itu. Intinya adalah kita harus mau kalau mau bertumbuh next level kita harus dibawa rela dituntun pada rumput yang hijau. Amin. Yang ketiga, haleluya. Saudara masih sabar, ini ada 20. Haleluya. Yang ketiga, ayat 3. Tolong baca. Ayat 3. Yang pertama, tidak ada lagi keinginan lain selain Tuhan, maka saudara akan makin bertumbuh. Yang kedua, saudara memberi diri dituntun pada makanan yang sesuai kebutuhan rohani kita, yaitu rumput hijau, kita akan makin berlari. Ayat 3. Silakan bantu saya. Ayat yang ketiga, Ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar Amin. karena namanya. Haleluya. Yang ketiga, kalau saudara mau bertumbuh, ayat ini bilang bersedia dituntun pada jalan. Jalan atau cara atau proses atau pemurnian yang benar. Ada banyak orang mau naik level, tapi jalannya salah. Ada orang mau jadi besar, tapi caranya salah. Saudara lihat iblis, dia mau jadi besar dengan cara memberontak. Akhirnya dia dicampakkan ke bumi. Mau dipromosi, tapi dengan cara menggerogoti orang lain. Cara memanipulasi firman. Cara membohongi keadaan. Ini merupakan cara yang saya lihat. Bukanlah cara kita. Cara kita supaya kita bertumbuh, promosi Tuhan terjadi, adalah kita harus bersedia dituntun pada jalan dan cara pemurnian seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kudus. Tapi ketika Dia jadi manusia, Ia rela dibentuk, diproses. Saudara, Dia rela mengikuti jalan salib, jalan Via Dolorosa. Amin. Ia yang mulia rela jadi hina supaya kita yang hina bisa jadi mulia karena kehinaannya. Amin. Ia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin bisa jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ia yang terhormat, saudara-saudara, rela untuk menjadi orang yang terpuruk seperti hamba, supaya kita hamba yang tak berguna ini bisa naik, dan kita bisa oleh karena kehinaannya kita dimuliakan. Saya ingin saudara paham, pertumbuhan tidak ada jalan pintas. Amin. Pertumbuhan tidak ada jalan pintas. No cross, no crown. Apa artinya? Selamat pagi. No cross, no crown. Artinya tak ada salib, tanpa salib tak ada mahkota. Banyak orang pengen mahkota tapi tidak mau salibnya. Ya, saudara-saudara, tak ada no cross, no glory. Tak ada salib, tak ada kemuliaan. Itu yang namanya proses pertumbuhan yang jalan benar. Amin. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Bab situ nanti sebentar tolong nyanyi pakai nada A dia ya. Saudara-saudara, kita mau dipromosi, mau bertumbuh harus pakai cara yang benar. Jadi pendeta bisa dalam 1 bulan ya. Jadi gembala bisa dalam 1 minggu. Bisa apapun saudara bisa jalan pintas. Tapi untuk terbentuk jadi dewasa tidak ada jalan pintas. Saudara harus melewati jalan Via Dolorosa. Nanti ayat 4 itu caranya. Ayat 4 sebentar kita baca. Tapi jalan Tuhan adalah, saudara lihat Paulus punya bahasa, walaupun manusia lahiriah kita semakin merosot, no problem. Yang paling penting bagi kita manusia batiniah diperbaharui dari sehari ke sehari. Itu jalan Tuhan. Itu the way of Christ. Itu the pattern of Christ. Itu pola yang Tuhan ajarkan supaya kita next level. Jangan pernah ambil cara
jalan pintas. Saudara tahu jalan pintas? Saya ingatkan filosofi katak. Saudara tahu katak? Paling Manado katak apa? Kodok ya. Oh biasa. Orang Labuan biasa makan kodok. Apa swiket ya? Kodok ya. Ya. Saudara tahu filosofi promosi kodok? Kodok. Ya lihat ya. Kodok itu ke bawah yang menginjak. Supaya dia bisa melompat, ke bawah ia menginjak, ke kiri kanan ia menyikut, dan ke atas ia menjilat. Itu yang namanya jalan promosi, jalan yang Tuhan tidak rekomendasi untuk kita. Amin. Supaya kita naik atau jatuhkan orang lain. Itu bukan jalan Tuhan. Amin. Justru orang lain yang jatuh, kita rela turun untuk mengangkat orang itu. Yes. Supaya bisa dia naik dengan kerendahan hati kita bisa topang dia naik. Yes. Itu jalan Tuhan, jalan salib namanya ya. Amin. Saya ingin saudara-saudara pahami bahwa pertumbuhan, saya seorang yang belajar lama dengan teologi, tapi akhir-akhir ini saya sedang dituntun oleh orang tua rohani saya yang memang tidak memiliki background teologi. Tapi saya harus duduk mendengar, sama seperti seorang murid, tapi lebih cocok sama seperti seorang anak. Saya mendengar. Kalau pakai otak ini, banyak tabrakan sini, tabrakan sana. Tapi mari kita tanggalkan semua atribut kita kalau kita lagi dengar firman. Kalau sudah punya orang tua rohani, lagi khotbah, lagi ajar, tanggalkan semua atribut. Tapi kong nanti kong bagaimana? Tanggalkan itu, karena itu akan membuat kita berada di jalan yang salah ya. Jalan yang benar adalah rendahkanlah hatimu ya. Rendahkanlah dirimu. Dan biarlah dirimu dibentuk oleh Tuhan. Itu promosi dari Tuhan. Dan jangan lupa orang-orang di sekitar kita juga bisa jadi alat membentuk kita ya. Dengan cara mereka mencemooh. Mereka bahasa orang Manado menyonyere. Mereka menghina ya. Saya sering bilang, mana ini serupa pendeta jo ya. Ibu Natalia, mana ini serupa pendeta jo. Jawab ke sana dorang ya. Daripada mana rupa pandoti ya. Mana rupa malaikat jo mana. Jawab ke sana dorang daripada mana rupa pok-pok. Jadi jangan pernah saudara kalah dengan apa kata orang, karena jalan Tuhan tidak pernah salah. Jalan Tuhan tidak pernah membawa kita pada ujung kegagalan. Tidak. Jalan Tuhan itu murni. Amin. Jalan Tuhan itu penuh kemuliaan. Yang penting kita tetap berjalan di jalan yang benar. Jangan mau pilih jalan pintas. Supaya senang, supaya bahagia. Terus pasti dengan anak semua ganti yang baru. Istri baru, suami baru. Katanya jalan bahagia. Kau lihat di ujungnya, buka mata neraka. Haleluya. Ada mimpi-mimpi surga, buka mata kemarin neraka, kan itu jalan dusta yang ditawarkan oleh iblis. Oke. Dan yang keempat, jadi yang pertama, kalau saudara mau next level in spiritual growth, spiritual dimension, menurut Mazmur 23, yang pertama, tidak ada keinginan lain selain keinginan akan Tuhan. Yang kedua, kita terus memberi diri dituntun pada makanan yang sesuai kebutuhan roh. Itu makanan hijau, yaitu makanan firman yang saya ulang-ulangi supaya ingat. Makanan yang mematikan daging kita, yang menyingkapkan kesalahan kita, dan membentuk kita jadi seperti Kristus. Yang ketiga, levelnya adalah kita bersedia dituntun pada jalan pemurnian yang benar, jalan promosi yang benar. Jangan saudara menggunakan kejatuhan orang lain untuk kita naik level. Tidak boleh. Itu cara-cara yang bukan cara kerajaan Allah. Sudah bilang puji Tuhan dia so mati, puji Tuhan dia so sakit, puji Tuhan dia so PHK, kita semua tak angkat. Itu bukan jalan Tuhan. Justru Daud menangis ketika Saul mati. Itulah jalan yang membuat Daud diangkat luar biasa. Yang keempat, ayat keempat, untuk kita next level, ayat 4, bila Abah baca ayat 4. Haleluya. Ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Yes. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Yang keempat adalah supaya kita next level,
Mari kita bersikap benar pada gada dan tongkat Tuhan saat kita dalam lembah kekelaman. Haleluya. Ada banyak orang, "Oh Tuhan, kenapa kita yang alami ini? Kenapa kok kita nyana dia?" Oh, Tuhan, kenapa bukan tapi kakak? Kenapa kita yang alami ini? Kenapa bukan tetangga yang Karlota itu yang dapat ini? Kenapa kita, Tuhan? Saudara, Allah mengasihi orang yang dikasihi dengan menyesat mereka. Amin. Barang siapa ku kasihi, ya kutegur. Amin. Jadi kalau saya dalam lembah kekelaman masih saya punya kalimat bijak begini, saya belum tulis, nanti saya tulis. Lebih baik saya ditegur, dihajar oleh Bapa yang mengasihi saya daripada saya dimanjain oleh iblis yang akan membawa kita ke neraka. Haleluya. Lebih baik saya dihajar ditegur oleh Bapa kita yang akan membawa kita ke surga daripada saya dimanjain oleh iblis yang akan membawa kita ke neraka. Lebih baik saya ditegur oleh gembala saya yang mengasihi saya daripada saya didukung-dukung oleh orang yang di luar sana yang membawa saya ke jurang. Amin. Jadi kalau saudara ada dalam lembah kekelaman supaya naik level, jangan bersikap salah. Tuhan, kenapa tapi doa belum jawab? Ya Tuhan, di mana itu Tuhan? Oh Tuhan, kenapa kita yang alami ini? Kenapa kita tuh sakit Tuhan? Di balik sakitmu ada rencana Tuhan untuk engkau boleh rasa bahwa ternyata kalau hidupmu tidak bergantung pada Tuhan, engkau tidak bisa apa-apa. Haleluya. Sebab ada orang merasa saya hebat, saya bisa, saya kuat karena apa? Kita kok makan sehat, kita kok selalu jaga kesehatan. Kalau saya sehat sampai hari ini, kalau jemaat GBI Tiberias mulai Manado sehat, itu bukan karena kita, itu karena Tuhan Yesus Allah Yehova Rafa. Oleh bilur-bilurnya sudah beberapa kali kita ada di ujung maut, kita ada di tepi jurang maut. Dalam hidup saya sebenarnya sudah game over umur 11 tahun. Kalau Tuhan mau panggil sewaktu umur 11 tahun saya sudah game. Tapi kalau hari ini masih ada, biar saudara tidak sehebat orang lain punya kesehatan, tapi kalau hari ini masih ada, masih hidup, ini cuma karena Tuhan Yesus saja. Kita orang masih kuat. Jadi jangan ada yang bilang karena saya ini terbiasa makan sehat. Saya pagi makan ketimun, siang hari saya makan ketimun Jepang, dan malam hari kita makan cacai. Jadi karena saya vegetarian, maka saya tidak kolesterol. Bukan karena itu, tetapi oleh karena Yesus Kristus yang memberi kita kesembuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi supaya kita next level bersikap benarlah terhadap gada. Amin. Dan tongkat Tuhan. Tahu gada? Gada itu yang jawab pukul-pukul kasti, ya, yang pukul-pukul kasti bola itu, ya, itu gada sebenarnya berguna untuk pukul para lawan kita. Yes. Dan tongkat adalah untuk memukul kita dan untuk menarik kita kalau kita dalam lembah kekelaman. Kita ditarik itu tuh tongkat gembala yang panjang, ujungnya ada di bengkok. Ya, itu yang jaga tarik orang kalau di jurang, tarik. Kalau sudah ditarik dengan tongkat Tuhan, sakit nggak? Sakit. Saya bukan cuma ditarik oleh tongkat Tuhan, diseret oleh Tuhan supaya kembali ke jalan Tuhan. Mari bersikap benar supaya next level. Karena setiap kali kita ada di lembah kekelaman, ingat ya, saya pesan baik-baik. Orang yang ada dalam lembah kekelaman kalau bersikap benar tidak akan pernah mati. Orang yang sedang dalam lembah kekelaman jika bersikap benar tidak akan mati. Contoh, Daniel di lubang singa tidak mati. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego di dapur api tidak mati. Yusuf yang ada di dalam sumur dan di penjara dilupakan 2 tahun tidak mati asal bersikap benar. Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam bobok anyar sana tidak mati karena dia bersikap benar. Haleluya. Kalau saudara mau terus bertumbuh, jangan bersikap salah. Salah satu contoh sederhana bersikap salah, halo gembala pesan, jangan bersungut, ya. Jangan bersungut apapun yang terjadi. Haleluya. Jangan pernah saudara bilang, hai kita nak mampu, kita nak mau bertahan, solala kita. Aduh. Kalau saudara bicara begitu, saudara tidak bersikap benar dalam proses pembentukan Tuhan.
Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Amin. Jika hidup saya diproses, itu karena saya punya hidup belum akurat. Ya. Kalau saya sudah akurat, tidak perlu apa lagi mau diuji, mau dites. Kalau barangnya sudah asli. Amin. Barangnya kalau sudah murni, sudah asli, sudah pure, sudah clean, clear and pure, untuk apa dicoba, dites? Sesuatu dites, dicoba untuk membuktikan sudah naik levelnya, levelnya sudah turun. Pemurnian ada tujuan, amin. Pemurnian bukan Tuhan sembarang lepas seperti melepas anjing gila dan mengejar secara acak. Pembentukan dan proses selalu atas rencana Tuhan, dalam tanda petik diizinkan Tuhan untuk membuat kita makin clean, clear and pure. Dalam hal apa? Marriage, money, moral and motive. Kita makin dibersih. Jadi, saudara mau next level, katakan amin. Kita harus bersikap benar pada gada dan tongkat Tuhan, pada pembentukan, pendidikan, ajaran Tuhan. Sebab hanya anak-anak gampangan yang tidak mau dihajar. Tapi kita anak-anak akurat, anak-anak dari benih Kristus, keturunan Abraham, kita dihajar demi kebaikan kita. Haleluya. Yang kelima, ayat 5. Ayat 5 tolong baca. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yes. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ya, yang kelima, kalau saudara mau next level, fokuslah mengejar posisi di alam roh. Posisi di alam roh itu begini, saudara. Walau 1.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, kenapa tidak menimpa engkau? Karena engkau berada di dimensi yang berbeda. Amin. Sama seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Kenapa gagak tidak bisa berbuat apa-apa? Karena dimensi ketinggian levelnya sudah berbeda. Jadi kalau kita kejar Tuhan, kita punya level akan makin tinggi. Ada satu lagi yang saya sudah lupa sampaikan tadi, ilustrasi. Pada lantai ke-100 gedung tinggi, nyamuk tidak ada. Saudara-saudara, bagaimana supaya saya di Lamongan, saudara, berperang dengan nyamuk. Nyamuknya juga tidak mengenal ini pendeta yang dia teto. Saya hari-hari, dan nanti kalau saya pulang saya bawa semprotan. Tapi kalau saudara tidak suka lagi ketemu dengan nyamuk, naik ke lantai lebih tinggi, naik ke lantai lebih tinggi, naik di lantai tertentu, saudara tidak perlu lagi semprot nyamuk. Karena nyamuk tidak bisa hidup pada level tertentu. Pada masalah-masalah tertentu tidak bisa menyentuh engkau ketika engkau fokus pada posisi stage-mu, ya, tingkatan level, tingkatan atau posisi rohani pada level tertentu. Jangankan mau mendekat, tertarik padamu tidak. Haleluya. Saudara tahu sepanjang Yesus hidup di muka bumi, iblis datang coba dia cuma 1 kali. Sesudah itu tidak balik-balik. Ya, tidak balik-balik karena dia tahu ini orang akurat. Amin. Dan benih Kristus itu adalah benih yang sama yang ada pada kita sekarang. Mari kita kejar posisi di alam roh. Jangan sampai salah paham, sebab ada orang pakai ayat 5 ini begini. Oh, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Lawan dia ngoni. Dirasa ngoni. Nah, apa sekarang kita Tuhan sok angka, baminta ngoni, babinja kau kasih. Haleluya. Napa orang so palaka-palaka di sana, orang so semaput, semua putus tuh nafas kita sehat-sehat. Nah, rasa ngoni nih. Ayat ini digunakan salah. Ayat ini lawan kita di Perjanjian Baru bilang adalah lawan kita bukan darah dan daging. Halo, mau next level? Jangan saudara-saudara memusuhi siapapun. Sebab bangsa-bangsa yang Tuhan pakai mendisiplinkan bangsa Israel, waktu mereka error, mereka juga akan kena disiplin. Tapi Tuhan larang jangan bersuka cita atas kejatuhan lawanmu. Amin. Jangan bersuka cita atas kemalangan musuhmu. Karena bisa-bisa kemalangan itu akan kembali kepadamu. Ada waktu sudah kita belajar itu, ya. Jangan bergembira karena napa mau didapat, mau dipunya, ya. Karma terjadi, hukum tabur tuai terjadi. Jangan kait-kaitkan, karena fokus kita adalah level kepada posisi di alam roh. Kita
disediakan hidangan di hadapan para lawan kita, itu lawan kita adalah iblis. Iblis bilang, bukan main kita pikir di lembah kekelaman so mati itu maksudi. Bukan main tak kira di lembah kekelaman so mati itu Pak Hendra. Oh, tak kira Ibu Natalia di lembah kekelaman so palaka. Iblis melihat, oh tak kira tuh Cynthia, oh sudah tak bergaya. Iblis terkejut, kenapa? Ia punya rencana menghancurkan kita, tapi Tuhan punya rencana membuat kita hidup berkemenangan di hadapan para lawan kita. Artinya, para lawan kita akan menjadi saksi. Saya mohon garis bawahi, lawan kita bukan manusia. Lawan kita, saya mohon saudara, kalau saudara punya stabilo, kasih stabilo. Lawan kita bukan darah dan daging. Kalau ada orang masih punya darah dan daging, Ibu Gembala bilang masih ada di tulang, mereka bukan lawan kita, tapi roh di balik orang-orang. Itulah lawan kita yang sebenarnya. Jadi mari fokus. Ada orang rohani tapi masih dalam kebencian. Ada orang dipakai Tuhan tapi bersaing secara fisik dengan sesama gereja, sama pendeta. Mau lihat top gereja, so ada AC loh Mau lihat top gereja, so pakai lampu loh Mau lihat top gereja, so live streaming loh Jadi bersaing secara lahiriah, bukan itu posisi kita. Tapi posisi kita seperti Paulus punya pengalaman di Kisah Para Rasul. Iblis bilang, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, jemaat GBI Tiberias New Life Manado pun aku kenal. Siapa mereka? Apa, di mana, pada level mana posisi rohani mereka? Saya berharap tidak ada lagi jemaat yang membenci siapapun, apalagi yang benci kakak beradik, apalagi yang benci mamanya sendiri. Oh darah Tuhan tolong. Ya, jangan pernah ada kebencian di antara kita, apalagi benci istri atau suaminya sendiri. Karena lawan kita bukan darah dan daging. Jadi fokus saudara-saudara. Sampai ayat ini bilang, pialaku penuh melimpah. Amin. Urapan ada di atas kepala kita. So, ada berapa banyak orang sekarang diurapi Tuhan tapi masih tetap membenci. Ada berapa banyak orang yang diurapi Tuhan tapi puas dengan kejatuhan orang lain. Berapa banyak orang yang diurapi Tuhan tapi marah ketika orang lain dipromosi oleh Tuhan. Atau berapa banyak orang yang diurapi oleh Tuhan tapi bikin pesta ketika musuhnya jatuh. Haleluya. Pialaku penuh melimpah ini adalah level. Biar roh kita terus diisi dengan firman sampai melimpah. Amin. Sampai apa yang meluap keluar, ya. Bukan hanya berkat yang kita minta sampai dipadat-padatkan, sampai bumbung dan melimpah keluar, tapi roh kita diisi dengan firman yang melimpah, pialanya melimpah sampai keluar. Kita bicara firman yang keluar. Amin. Kita share firman yang keluar. Kita punya apa saja, orang akan menangkap Kristus dalam kita. Haleluya. Jadi kalau kita mau next level in spiritual growth, fokus mengejar posisi di alam roh. Tidak ada waktu lagi untuk dendam. Tidak ada waktu lagi untuk iri hati. Tidak ada waktu lagi untuk bersyukur untuk kejatuhan, kegagalan orang lain. Tapi saatnya kita fokus. Saya mau bertumbuh manusia roh saya. Orang yang manusia rohnya bertumbuh, mudah dia mengampuni. Aduh Pak Pendeta tidak tahu apa yang dia bikin Pak kita. Oh Tuhan, saya memang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi kalau engkau mampu mengampuni dia, maka engkau jadi seperti Kristus yang mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau orang-orang yang belum bertumbuh, ya Bapa tolong kasih tahu mereka, karena mereka tidak tahu siapa saya di kampung, kita di kepala kampung. Kita tidak tahan kalau orang tidak tahu siapa kita, kekayaan kita, kehebatan kita. Tapi sebaliknya kalau kita fokus pada manusia roh kita, maka kita akan berkata seperti Daud berkata kepada Saul, apakah Tuhan akan meluputkan orang yang mengusik orang yang diurapi Tuhan? Tidak. Tidak. Hari matinya Saul adalah hari berdukanya Daud. Bahkan orang yang membawa kabar bohong akan dia yang membunuh Saul. Orang itu mendapatkan hukuman setimpal
Karena mereka berpikir dengan musuh-musuh lahiriah ini mati atau berbahan seperti Saul, binasa seperti Saul, maka orang-orang benar seperti Daud akan bersyukur. Bukan begitu. Kita justru prihatin untuk segala sesuatu. Dan kita bilang, Tuhan, apa yang dialami orang lain jangan saya alami. Dalam arti jangan saya seperti mereka yang tidak akurat. Saya juga binasa seperti itu. Hari ini yang terakhir, ayat yang ke-6. Haleluya. Saudara yang pengen terus next level bilang amin. Haleluya. Ayat 6, ayat terakhir. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yes. Ayat 6 ini kalau saudara gagal fokus, saudara akan fokus pada kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti aku seumur hidupku. Tapi kalau mau bertumbuh, fokusnya bukan di itu. Fokusnya di aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebab ada orang ketika diberkati, soalnya nggak masuk gereja, bukan? Ya. Karena dia fokus kebajikan dan kemurahan Allah. Setelah dia dapat, untuk apa? Karena dia cuma cari itu. Tapi kalau kita cari Tuhan seumur hidupku, aku akan diam di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu adalah kita, ya. Kita yang di dalamnya ada Tuhan, ada nama Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada orangnya Tuhan, ada kebenarannya Tuhan, ada atmosfernya Tuhan. Kesempatan lain saya bagikan itu. Aku akan diam di rumah Tuhan karena di situ terus aku akan bersama Bapa selama-lamanya. Tidak hanya seminggu sekali, tidak hanya sebulan sekali. Apalagi burung tahu mau datang tanggal 25 baru mau masuk gereja. Anda berharap kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti aku dari belakang tanggal 25 Desember saja masuk gereja. Oh kasihan, halo. Rubah itu cara, karena itu cara yang salah. Mari saudara yang mau next level, inti yang ke-6 adalah komitmen untuk terus menerus tidak pernah beranjak dan meninggalkan rumah Tuhan. Aku akan diam, stay, ya, stay, ya. Kita diam, tinggal, terus menerus seperti Maria, duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Saudara-saudara, kalau saudara baca ulang Mazmur 23 ini, kalau saudara rindu outline-nya, kirimkan saudara punya nomor di WA kami 0813 40 24 8663 di WA kami GBI Tiberias Melak Manado 0813 40 24 8663. Kami terutama yang pemirsa selain Jumat, kami bisa bagikan outline-nya. Karena ini adalah next level in spiritual growth, spiritual dimension. Kita tidak lagi sibuk mengurus si barang itu. Kita tidak sibuk membahas dia, tapi kita sibuk berlari untuk membuat roh kita makin bertumbuh, makin strong, makin akurat. Next level in spiritual dimension. Tuhan adalah gembalaku. Ku tak ingin yang lain selain dia. Kurangan aku. Ia memberikan aku. Dia bawa kita pada firman yang sesuai kebutuhan roh kita. Dia menuntun ke air
Dia proses cara pemurnian menurut cara yang benar, menurut nama yang kudus, namanya. Dan kita bersikap benar saat kita ada di lembah kekelaman. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat 2, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, dan tongkatmu, ya itulah yang menghibur aku. Ia air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh haleluya, Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih untuk kepercayaan. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Kami hidup bisa melayani karena kepercayaan-Mu. Kami bisa bergerak, bernafas karena pertolongan Tuhan. Udah batak lama ya sih. Naikkan level roh saudara. Naik ke gunung Tuhan. Naik, haleluya. Naik ke level berikutnya. The next level. Haleluya. Next level di mana burung gagak tidak berdaya. Next level di mana ular mati. Next level di mana tidak ada lagi sesuatu yang dapat menyentuh saudara dan saya. Next level, makin dekat dengan Tuhan, makin bersama Tuhan, makin seperti Kristus. Tidak ada iblis yang bisa mengalahkan. Di alam roh hamba bawa jemaat GBI TBS doa Manado tanpa kecuali orang tua, anak muda, anak remaja, anak-anak kecil. Hamba membawa Tuhan sebagai perantara antara Engkau dan jemaat ini. Hamba membawa mereka di alam roh, naik levelnya, next
next level, next level. Mata tidak tertuju kepada kesukaran dunia ini, tapi seperti Sion, kami naik ke gunung Tuhan, naik ke gunung Tuhan, naik ke tempat yang aman. Tempat perteduhan kami adalah Allah yang maha tinggi. Kami bernaung di tempat yang tinggi, di mana Allah ada. Dan kami percaya hari-hari ini sedang terjadi pemisahan-pemisahan, pembedaan-pembedaan. Orang-orang yang makin sungguh-sungguh dengan Tuhan akan melihat tanda-tanda tangan Tuhan turun, tangan Tuhan terulur. Sebagaimana Israel di tanah Mesir, seluruh Mesir dikenai tulah, tapi tanah Goshen tidak disentuh oleh apapun. Tanah Goshen di cover oleh Allah Yehova Nisi, Allah panji-panji kemenangan. Apa berdoa bagi mereka-mereka yang sakit saat ini. Apa berdoa saudara-saudara kami, siapapun yang sakit, yang ada di ruang isolasi, yang ada di ruang ICCU. Apa berdoa mereka yang sedang di antara hidup dan mati. Apa berdoa meminta, memohon anugerah Tuhan. Dan jadi di alam roh, kami rebut mereka kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kuasa Tuhan, kembali pada kehendak Tuhan, kembali pada rencana Tuhan. Kami cover mereka dengan darah Yesus. Itu perbuatan Yesus di kayu salib yang sudah selesai. Terjadi bagi orang-orang yang sempat mendengar, bahkan orang-orang yang nanti mendengar, menonton acara ini, mereka mengalami Tuhan. Next level terjadi. Dan kami berjanji, ketika kami diberkati, ketika kami dipromosi, ketika kami naik level, kami akan terus diam dalam rumah Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.